Oke, komponen ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang namanya alert dialog, ya. Ini sebetulnya bukan komponen langsung yang bisa kita drag and drop dari desainer ya, tapi sebetulnya dia adalah sebuah pop-up ya. Biasanya, kita akan menggunakan alert dialog ini untuk meminta keputusan dari user, ya. Kalau dibandingkan dengan Visual C# dia sama seperti message box. Nah, jadi Android ini menyediakan kelas alert dialog builder yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pembuatan dialog, ya. Nantinya sebetulnya kita juga bisa membuat dialog sendiri dengan layout sendiri juga, ya, tapi kita akan pelajari cara membuat dialog custom setelah kita mempelajari yang namanya fragment, ya. Untuk sekarang ini alert dialognya adalah sederhana yang default bawaan ya, tapi masih bisa kita custom nantinya. Jadi kita akan menggunakan bantuan kelas namanya alertdialog.builder. Ya, ini kelas bantuan untuk menciptakan alert dialog yang sederhana. Ya, bisa ngatur pesannya seperti apa, tombolnya paling tidak punya satu tombol. Ya, biasanya kita sebut acknowledgement. Kalau ada lebih dari satu tombol, maka kita biasa menyebut alert dialognya ini adalah confirmation dialog. Ya, user harus milih salah satu aksi untuk melanjutkan. Ya, tombol pada alert dialog itu ada 3 maksimal, ya, disebut seperti ini ya, positif, negatif, dan netral. Ya, positif button ini adalah tombol yang akan melakukan aksi yang sifatnya positif alias mendukung si alert dialognya ini ya. Contohnya yes, agree, delete ya. Bahkan delete pun dianggap positif kalau tujuan dari alert dialog ini sebagai konfirmasi. Are you sure you want to delete this file? Ya, delete ini jadi sebuah aksi positif. Maka nanti dia di-set sebagai positif button. Negatif kebalikannya, ini biasanya untuk membatalkan alert dialognya, ya. Jadi no, cancel, dan lain-lain itu biasanya ditaruh di negatif, ya. Nah, ada tombol ketiga yang disediakan sama Android, namanya netral, ya. Ini boleh dikatakan bukan positif dan bukan negatif, ya. Tapi netral button ini sekarang tidak terlalu disarankan. Nanti bisa dilihat sendiri panduannya untuk menggunakan positif, negatif, maupun netral button di link ini ya. Silakan dibuka sendiri nanti. Nah, untuk listener-nya, masing-masing tombol ini bisa dikasih listener, ya, tapi listener-nya tidak sekedar on-click biasa, tapi adalah interface, namanya dialog interface, kemudian di dalamnya ada on-click listener. Nah, nanti buildernya kalau sudah diatur macam-macam, tinggal ditampilkan, tinggal .create.show, seperti ini. Nah, ini ada beberapa do and don'ts dari dari Android sendiri ya. Jadi contohnya action discard di sini itu mengindikasikan hasil dari keputusannya user. Jadi discard draft, ya discard ya. Kita sebaiknya disarankan untuk menggunakan kata kerjanya langsung dibandingkan dengan yes atau no. Karena di sini jadi nggak jelas, discard draft yes, ya kalau no apa yang terjadi? Nggak jelas Masian. Ya, akan lebih baik menggunakan kata kerja langsung, discard atau cancel. Ya, kalau sifatnya dari dialog kita ini hanya acknowledgement, itu sebaiknya hanya satu tombol aja. Ya, dan tombol yang wajib ada di sini, ya bisa dikatakan wajib ya jadinya karena minimal dari alert dialog ini ada satu tombol, selalu gunakan yang positif. Ya, kenapa? Karena tombol positif ini selalu mendukung aksi dari atau konfirmasi dari dialog box-nya. Ya, maka nanti selalu gunakan yang positif. Negatif itu jadi tidak wajib. Ya, apalagi yang netral itu sudah tidak disarankan lagi untuk saat ini. Ya. Nah, jadi jangan gunakan seperti yang sebelah kanan, ya.
got it dan cancel, ini cancelnya buat apa sih? Nggak jelas di sini. Dan di sini kan cuman konfirmasi aja nih. Nggak ada aksi tertentu yang dilakukan dengan eh, oleh dialog box ini. Ya, jadi ngapain ada cancelnya? Ya, jadi itu beberapa panduan untuk membuat sebuah alert dialog yang jelas ya. Lain-lainnya nanti bisa dibaca di sini, material.io/component/dialogs ya. Banyak sekali panduan yang sudah diberikan Android untuk membuat user interface dan user experience yang baik ya. Nah, kita akan gunakan alert dialog seperti ini. Ya, jadi di card-nya ini akan ada tombol delete di sebelah kiri. Ya, kalau diklik tombol delete, maka akan ada konfirmasi dulu, ya, delete movie, nama movie-nya sendiri, ya, dengan tombolnya adalah cancel dan delete, positifnya adalah delete, cancel-nya ini adalah tombol negatif. Ya, kalau ditekan delete, maka nanti Apollo 13 ini akan terhapus dari list-nya, ya, dan tertuang dalam recycler view-nya. Nah, sebelum melanjutkan, kita harus menambahkan set vektor terlebih dahulu. Ya, ini bawaannya Android, kita sudah disediakan berbagai macam icon yang bisa kita pakai, ya, dan sifatnya dia adalah vektor aset. Ya, kita buat aja. Ini mirip sama bikin vektor aset yang lalu, ya, tapi kali ini kita pakai jenisnya adalah clip art. Ya, kalau kemarin waktu masukkan SVG, kita kan pakai yang lokal file. Ya, kita lakukan ini. Di res, ya, tinggal klik kanan, new, vektor aset. Aset type-nya pindahkan ke clip art. Kemudian klik aja tombol clip art-nya ini ya. By default sekarang dikasih Android. Diklik aja. Kemudian langsung search aja delete. Nah, yang ini misalkan. Ya, klik tombol OK. Kemudian ini bisa langsung di next dan finish langsung. Ya, kalau benar nanti dia nambah di drawable. Nah ini, IC baseline delete. Nah, kalau sudah kita edit activity movie card, tambahkan image button di ujung kiri card-nya sini ya. Oke, nah kebetulan sekali saya sudah berada di activity movie card. Ya, saya akan tambahkan sebuah image button di buttons ya. Drag and drop, letakkan sini. Drawable-nya adalah IC baseline delete 24. Oke. Saya akan berikan constraint ke kiri dan ke bawah. Lalu marginnya berapa ya? Horizontal 24, vertikalnya 8. Ya, saya akan ikutin aja yang ini. Horizontalnya 24. Oh, kurang kiri ya. Yang kiri 16. Oke, oke, oke. Ya, yang kirinya 16, bawahnya 8. Ya, ini berarti margin saya kebanyakan ya. Tidak apa-apa. Ya, ini image button saya. Lalu diminta ganti atribut tint menjadi warna orange. Oke. Search saja warnanya tint. Ya, tint, kemudian cari warna oranye. Nah, ini ya saya pakai Holo Orange Dark. Lalu background-nya disuruh 0. Saya akan cari background. Nah, ini diatur jadi 0, kayaknya di sini tidak ada pilihannya sih. Ya, tuliskan aja add.
null. Ya, sehingga background-nya hilang. Oke, saya kena error apa ini sebentar ya. Ya, ini saya abaikan dulu sebentar. Lalu apa yang belum ini ya? ID-nya di-set menjadi button delete. Ya, ID button delete. Oke, saya akan coba run dulu ya untuk mengetahui apakah error ini berpengaruh enggak. Ya, ini kayaknya kurang atas ya gambarnya. Saya naikkan sebentar lagi deh. Setelah mengetahui bahwa apakah error saya ini berpengaruh sesuatu. Kalau enggak, ya saya bisa abaikan ini. Oke, sedang diinstal. Terus di-launch. Oh, ternyata enggak berpengaruh apa-apa ya. Jadi saya akan biarkan aja errornya. Cuman sepertinya ya secara estetik kurang naik lah ya. Saya akan naikkan sedikit. Apakah 16 cukup? Ya, kira-kira segitu deh ya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan on-click listener untuk button delete. Ya, sama kita harus pergi ke movie adapter. Movie adapter, lalu di dalam sini saya tinggal tambah button delete, set on-click listener. Nah, di sini kita perlu membuat alert dialog builder. Ya, bisa dibuatkan file builder terlebih dahulu seperti ini. Ya, file builder sama dengan alert dialog dot builder dalam kurung dia minta konteks, berikan aja konteks. Ya, lalu bisa panggil macam-macam ini, set message, set positive button, set negative button, lalu disusul dengan create dan show. Nah, kalau diperhatikan di sini, ya, kalau teman-teman perhatikan, builder ini sebetulnya saya nggak pakai lagi ya, kita nggak akan pakai lagi, ya, sehingga dibuat variabel sebetulnya ya nggak terlalu berguna ya. Gunanya cuman untuk manggil set message, set positive button, set negative button, lalu tinggal di-create dan di-show. Nah, ini hanya di Kotlin ya. Di Kotlin saya bisa rangkum sebetulnya. Jadi, saya bisa panggil alert dialog dot builder dalam kurung konteks. Lalu saya bisa chain ini dengan method namanya apply. Ya, apply ini agak mirip dengan with, tapi saya jadi tidak perlu bikinkan variabel builder. Ya, dengan apply ini saya bisa manggil semua function, bahkan semua field dari variabel ini ya, alert dialog.builder. Ya, pokoknya apapun yang di depannya apply itu bisa diakses di dalamnya sini. Jadi saya bisa panggil set message. Set message-nya adalah delete movie. Saya pakai string literal langsung ya. Global sebentar, global.movies ke position. Saya sudah simpan di movie ya. Untungnya kita sudah simpan bikin file movie di sana. Movie.title misalkan. Ya, karena ini sebuah ekspresi akan lebih baik kalau diapit dengan tanda kurung kurawal. Ya, seperti ini. Lalu saya bisa panggil set positive button dengan judulnya adalah delete. Sementara listener-nya saya tulis listener gini aja. Ya, dan set negative button itu adalah cancel dengan
listener-nya juga saya kasih listener gini dulu. Dan terakhir bisa dipanggil create.show. Ya, jadi ini salah satu alternatif untuk membuat alert dialog builder ya. Teman-teman bisa tetap membuat file builder, variabel builder seperti biasa, lalu dipanggil set message, set positive button, set negative button. Kalau sudah selesai di create.show, ya, atau bisa juga pakai bantuan chaining seperti ini ya, alert dialog.builder dalam kurung konteks, di belakangnya disusul dengan apply, ya, lalu kurung kurawal, tinggal panggil langsung set message, set positive button, set negative button, dan terakhir create.show. Ya, terlihat lebih ringkas ya. Saya tidak perlu nuliskan buildernya berkali-kali. Bahkan saya tidak perlu bikin file builder di sini. Oke, nah sekarang kita akan buatkan listener-nya untuk si positive button. Ya, sementara itu yang negative button kita tidak butuh listener apa-apa. Ya, kalau tidak butuh listener apa-apa, passingkan aja null. Nah, yang kedua, untuk set positive button, itu tinggal diberikan saja sebuah listener di dalam, ya, pakai dialog interface.onClickListener. Ya, ini langsung aja dialog interface.onClickListener. Ya, lalu pakai yang kedua ini. Dialog interface-nya saya tidak pakai di sini ya. Dialog interface tidak terpakai di bawah, kemudian I-nya ternyata juga tidak dipakai. Jadi, oke, saya akan ganti underscore semua. Nah, berikutnya kita hapus datanya dari release movie, pakai remove add, karena kita tahu indeksnya persis, ya, atau bisa juga karena sudah disimpan, boleh pakai remove biasa. Terserah ya. Hapus dari release global.movies.remove. Nah, ini ya. Kalau pakai remove, teman-teman harus passingkan movie. Kebetulan di sini sudah disimpan. Kalau punya indeksnya, bisa pakai remove add. Ya, kita akan gunakan remove add aja. Remove add dalam kurung position. Setelah itu kita harus ngasih tahu recycler view kita bahwa datanya sudah berubah, update data di recycler view, ya kita panggil sebuah method namanya notify dataset changed. Nah, di sini disk saya itu, ya ini harus hati-hati sedikit ya, disknya itu mengarah kemana? Ya, karena saya punya 3 disk jadinya sekarang. Apakah punyanya Alert Dialog Builder? Apakah punyanya With yang di atas, karena saya pakai With? Atau yang punyanya Movie Adapter? Nah, di sini yang punya Notify Dataset Changed itu adalah adapter. Ya, maka saya harus panggil disk yang spesial, yaitu yang disk add movie adapter. Baru bisa disusul dengan notify dataset changed. Ya, jadi di Kotlin ini disk itu ada bentuk khusus ya, tidak harus melulu disk, merujuk ke dirinya sendiri. Tapi kalau kita ada di blok yang nested seperti ini, ya, disknya ada 3 tadi. Ya, teman-teman bisa lihat, ya, saya tunjukkan lagi. Kalau saya ketik disk, itu ada 3 macam ternyata. Ya, bisa ngarah ke alert dialog builder, karena saya lagi pakai apply. Ya, di sini ada disk. Lalu, kalau dilihat ke atasnya lagi, saya punya disk untuk width, makanya di sini disk add width. Dan yang paling atas itu adalah kelas ini sendiri.
Nah, supaya nggak bingung Kotlin-nya, maka kita gunakan yang notasinya seperti ini, this add movie adapter. Ya, berarti ini betulan ngarah ke kelasnya movie adapter. Ya, dia tidak akan keliru mengarah ke alert dialog builder. Ya, kalau di saja itu pasti ngarah ke dalam dirinya sendiri. Ya, kalau mau mengarah ke si ini holder.view bisa pakai this add with tadi. Kalau mau mengarah ke kelas ini sendiri, movie adapter, maka gunakan this add movie adapter. Ya, dan terakhir ada ini toast biasa sih ya, tampilkan aja. Toast text dalam kurung konteks. Lalu di sini pesannya apa ya? Movie have been deleted. Ya, saya kasih movie lalu dollar movie dot title has been deleted. Lalu toastnya sebentar aja, toast dot length short dot show. Ya, itu aja untuk alert dialog builder ya. Jadi gampang sekali bikinnya. Kita akan tes setelah ini ya. Ya, sambil nunggu kita review caranya bikin alert builder. Ya, alert dialog.builder. Kemudian passingkan konteks di dalamnya. Passingkan set message untuk menampilkan pesannya. Ya, lalu set positive button untuk tombol ya, positifnya. Ya, kalau tombol konfirmasi gunakan bukan tombol konfirmasi ya, tombol acknowledgement. Ya, kalau dialog box-nya ini adalah sebuah dialog box untuk acknowledge ya, untuk memberitahu user, maka gunakan set positive button aja. Ya, kalau konfirmasi gunakan positif dan negatif. Dan ingat dua-duanya sebaiknya pakai kata kerja langsung. Ya, terakhir panggillah method create disusul dengan show. Ya, jadinya seperti ini. Misalkan saya mau hapus yang mana ya? Ini filmnya alien semua atau luar angkasa semua sebetulnya. Ya, tapi misalkan saya tidak suka yang Alien Covenant karena ini katakanlah ada sedikit horornya ya, ada sedikit jump scare-nya misalkan. Maka saya mau hapus ini, klik tombol delete. Ya, delete movie Alien Covenant. Ya, tombol cancel atau delete. Ya, tampilannya agak beda sih, tapi tidak masalah deh. Kalau cancel saya klik, tidak terjadi apa-apa pasti. Ya, tapi kalau tombol delete yang saya klik, maka movie Alien Covenant saya hilang sekarang. Ya, jadi seperti itu caranya untuk membuat sebuah dialog box ya. Secara sederhana gunakanlah alert dialog.builder. Nah, berikutnya ini langkah opsional ya. Kalau teman-teman lihat di sini dialog interface on click listener saya kok di abu-abu ya. Nah, ini kita coba lihat sarannya dari Android Studio ya. Kenapa kok dia di abu-abu? Ya, ada tipnya di sini. Saya diminta untuk remove redundant sum constructor ya. Oke, saya coba remove deh sesuai dengan sarannya dari Android Studio ya. Oke, jadinya seperti ini. Berarti saya tidak perlu lagi nuliskan tadi dialog interface on click listener di depan ya. Nah, tapi sekarang sebagai gantinya malah banyak garis bawahnya ini ya. Oke, saran berikutnya adalah lambda argument should be moved out of parenthesis. Nah, artinya adalah
lambda function saya atau lambda expression saya itu bisa dikeluarkan dari set positive button ya, dari parameter function set positive button. Ya, sehingga kalau ini saya turutin, maka jadinya berubah seperti ini ya. Set positive button dalam kurung kita hanya butuh teksnya saja, ya teks untuk positive buttonnya, lalu kurung tutup, baru diikuti dengan listener-nya di luar methodnya ya. Kurung kurawal, ini masih butuh dua parameter ya, dialog interface dan i, tapi di sini ingat saya tidak pakai dua-duanya, maka bisa diganti jadi underscore. Ya, jadi ini bentuk yang lebih ringkas dibandingkan kalau yang tadi ya. Ya, dibandingkan dengan ini, kita bisa lakukan bentuk yang seperti ini. Ya, ini sama Android Studio ternyata diformatkan ke bawah, ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Oke, itu saja untuk dialog box ya. Setelah ini kita akan lanjutkan aplikasinya ya. Kita akan selesaikan dengan menambahkan komponen namanya floating action button. Nah, seperti apa si floating action button ini ya? Mari kita simak di video berikutnya setelah ini ya.